selamat datang ke rancangan Bicara. Tamu kita malam ini ialah seorang tokoh dan ikon yang sudah 60 tahun memperjuangkan sastra dan bahasa Melayu. Suratman Markasan merupakan antara segelintir sastrawan Melayu Singapura yang terkenal di persada antarabangsa. Selain sudah mengarang lebih 60 buah buku sama ada secara individu ataupun bersama penulis lain, Suratman Markasan juga akan terus tertancap sebagai antara orang kuat dan penggerak Asas 50, iaitu persatuan sastrawan pertama seumpamanya di Melaya. Beliau mula menjadi guru sekolah pada tahun 47 dan pada tahun 76 beliau menjadi pakar penasihat bahasa dan kemudiannya penolong pengarah bahasa Melayu dan Tamil di MOE. Dan bermula tahun 80, Suratman Markasan bertukar peranan menjadi pensyarah selama 16 tahun di Institut Pendidikan. Dalam bidang bahasa dan sastra Melayu, sumbangan Suratman Markasan terlalu banyak untuk disenaraikan. Bukan setakat seorang penyair, cerpenis dan novelis gergasi, beliau juga luas pengalaman dalam jawatankuasa kesusastraan kebangsaan maupun antarabangsa. Dan ketokohannya membuatkan Suratman Markasan dijulang dengan hampir ke semua anugerah utama tempatan dan luar negeri. Ini termasuklah anugerah penulisan Asia Tenggara dari Thailand, anugerah tokoh pujangga dari Malaysia serta anugerah Tun Sri Lanang dan yang terkini pingat budaya di Singapura sendiri, iaitu pengiktirafan tertinggi untuk aktivis tempatan sekaligus menobatkan beliau sebagai sastrawan dan budayawan negara. Sastrawan negara Suratman Markasan, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah sekian lama ya mengabdikan diri kepada dunia sastra ya dan mempunyai lebih 60 buah buku ya, sama ada yang anda karang sendiri atau bersama para penulis lain ya cikgu, anda hanya dianugerahkan pingat budaya hanya beberapa bulan lalu ya ketika anda berusia 80 tahun. Tak kurang ya ramai yang menyatakan bahawa sebenarnya Suratman Markasan seharusnya sudah diberikan lama sebelum ini ya. Apa komen anda? Bagi saya segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terima itu adalah sebagai kodrat dari Allah bahawa saya terima pada tahun lepas. Jadi anda tidak menganggap ini sebagai terlewat atau sebagainya? Tidak sama sekali. Kerana segala-galanya ditentukan oleh Allah. Kita tidak berperanan untuk membuat sesuatu apapun juga. Tapi cikgu ya, anda sebenarnya pernah menjadi semacam seorang pemberontak ya cikgu, kalau boleh saya katakan perkataan sedemikian ya. Anda memberontak dan keluar ya daripada apa yang kita kenali sekarang sebagai Majlis Bahasa Melayu Singapura ya, kerana kurang setuju bahawa Singapura setakat menjadi pemerhati saja dalam MABIM, iaitu Majlis Bahasa Brunei, Malaysia dan juga Indonesia ya. Kenapa anda memberontak sedemikian? Sebenarnya kalau saya dapat lunakkan lagi, sebenarnya bukanlah memberontak, tetapi hanya sekedar memberitahu kepada mereka apa yang saya pikirkan benar dan elok. Sebenarnya ada 3 perkara yang menyangkut saya tulis surat untuk berhenti dari jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura yang sekarang dikenal Majlis Bahasa. Yang pertama, saya melihat tidak ada satu program atau rancangan yang pada pikiran saya harus ada short term dan long termnya. Tidak ada. Jadi kalau kita tidak ada, bagaimana kita hendak merancang jalannya perkembangan bahasa Melayu dan sastra Melayu di Singapura. Yang kedua, saya berfikir bahawa apa yang dilakukan oleh jawatankuasa bahasa ketika itu memang baik untuk menghidupkan, untuk menggerakkan masyarakat mendekati bahasa dan sastra. Tetapi selepas diadakan sesuatu majlis, mereka kurang membuat satu macam seperti postmortem untuk apa yang kurang, apa yang seharus diadakan. Yang akhir, yang merupakan saya kira itu adalah satu perkara yang saya pikir harus berlaku. Mereka terus menjadi pemerhati dalam MABIM. Saya percaya bahawa kalau kita menjadi pemerhati paling-paling 3 tahun,
sama ada kita masuk atau kita keluar. Tapi terus menerus saya sudah usulkan kepada waktu itu saya menuduk di Mendaki, tetapi ya jawabannya juga tidak memberikan kesan yang baik. Jadi saya bersikap bahwa berhenti ada lebih baik daripada duduk di dalam. Dan dengan keluar ya daripada jawatan kuasa tersebut ketika itu ya, adakah ini suatu tindakan yang boleh dikatakan agak drastik ya cikgu? Mungkin pada pendapat orang lain bahwa itu satu tindakan yang demikian. Pada saya telah saya katakan sebelum itu pun bahwa kita harus berbuat sesuatu. Malah waktu mula-mula untuk Singapura ikut serta, waktu itu saya kenal pengarah Dewan Bahasa Datuk Hassan, dan saya kenal juga ketua Lembaga Bahasa di Indonesia. Jadi sebagai inisiator saya jumpa mereka, karena Singapura menganggap bahwa kalau mereka tidak diundang, mengapa kita harus menunjuk-nunjuk. Jadi saya berbuat baik kepada pengarah di Dewan Bahasa dan juga ketua Bahasa Indonesia. Akhirnya mereka mengundang Singapura untuk menjadi pemerhati. Jadi kalau kita sudah diberi peluang untuk menjadi pemerhati, dengan rendah hati mereka mengundang, mengapa tidak kita mengambil sikap? Baik cikgu, sebenarnya apa agaknya perjuangan nombor 1 Surat Pemarkasan ya sebagai seorang sastrawan? Wah, soalan sulit ya. Bagi saya di dalam sastra itu ada satu macam yang tidak kita dapati di dalam buku-buku lain, di dalam pengalaman kita hidup. Ada sesuatu yang mau ditimbulkan oleh seorang pengarang. Jadi itulah yang menjadi saya berpikir bahwa apakah tidak baik saya berbuat sesuatu dalam bentuk untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya, tentang ketidakadilan saya nampak setelah hidup sekarang ini masuk 80 tahun. Waktu saya kematian istri saya pada tahun 87, satu perubahan mendadak timbul dalam diri saya mengenai persoalan hidup dan mati. Kesudahan daripada kita yang hidup, yang direka, yang dicipta oleh Allah itu akan menemui jalan paling akhir apabila Tuhan mengambil kita kembali. Jadi dalam masa kita hidup, apa yang kita harus buat, apa yang harus kita lakukan. Jadi apa yang saya pikirkan bahwa keadilan itu berlaku di mana-mana sekalipun. Di negara-negara besar, di negara kecil, antara kita dengan manusia sama manusia, di dalam keluarga, ketidakadilan memang berlaku. Dan kalau kita terapkan dalam Al-Quran, bahwa itulah perkara yang selalu dijadikan firman oleh Allah, bahwa keadilan sangat penting. Jadi kalau tidak ada keadilan, maka itulah timbul berbagai masalah. Peperangan, perselisihan, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, keadilan merupakan satu visi yang saya akan cernakan dalam tulisan-tulisan rekaan saya. Puisi, cerpen, novel, atau esei. Kemudian yang kedua, perjuangan saya di samping untuk sastra, tentulah bahasa. Bahasa merupakan alat, transport, kendaraan. Tanpa bahasa, sastra tidak boleh jalan. Kalau kita mau pergi Gelang harus ada kendaraannya. Baik naik basikal, naik kereta, atau naik apa segalanya. Tapi kalau tidak ada bahasa, sastra tidak boleh bergerak. Jadi sastra harus dihidupkan. Karena dia adalah penggerak. Jadi perjuangan saya adalah bahasa Melayu di Singapura, sastra Melayu di Singapura. Yang saya pikir itu penting bagi saya. Baik cikgu, semestinya ya kita sekarang ini diterjah dengan begitu banyak sekali cabaran-cabaran, cabaran-cabaran moden, kehidupan moden dan sebagainya ya. Dalam pandangan anda ya, apa sebetulnya ya dua cabaran utama atau dua cabaran terbesar ya bagi dunia sastra Melayu kita? Di Singapura. Di Singapura. Cabaran terbesar sebagai penulis Melayu khususnya di Singapura ini, pertama-tama sekali kita tidak ada wadah. Wadahnya satu saja, yaitu Berita Minggu. Kita tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif. Kalau seorang penulis, dia menulis tapi tidak ada tempat untuk dicurahkan tulisan itu, kadang-kadang dia merasa kecewa, kadang-kadang dia merasa, sudahlah saya berhenti saja menulis. Tapi bagi saya tidak menjadi suatu halangan bagi saya akan terus menulis walaupun tidak ada wadah. Dan yang kedua, Singapura dari dulu kita tidak punya pengkritik. Pengkritik ini penting karena dia akan menjadi semacam jambatan di antara penulis dengan pembaca.
hal-hal yang pembaca tidak dapat menangkap dari apa yang penulis itu tuliskan, sebagai seorang pengkritik, dia akan memberitahu kepada pembaca ini yang dimaksudkan. Dan pengkritik boleh menimbulkan satu semangat kepada penulis apabila tulisan kreatifnya dibahas oleh seorang. Dan dari bahasan si pengkritik tadi akan menimbul satu rentetan dari pandangan-pandangan pembaca, terutama yang sangat minat terhadap sastra. Jadi ini merupakan suatu gerakan yang boleh menaikkan perkembangan sastra di mana-mana pun juga, khususnya di Singapura. Tapi kita tidak ada. Itulah. Anda menyatakan bahwa langsung tidak ada ya? Ya, apabila saya menyebut pengkritik itu memang di Singapura tidak ada. Tapi kalau saya menyebut bukan pengkritik sebagai seorang yang sambil-sambil saja, misalnya membaca karya saya, menulis bahwa apa yang dimaksudkan begitu, begini, itu bukan pengkritik. Dan pengkritik Malaysia, dia harus ada ilmu untuk mengkritik. Jadi persoalannya bagaimana kita boleh meramaikan lagi golongan pengkritik ini? Ya, pengkritik itu harus datang tidak seharusnya dari golongan cendekiawan, dari seorang academician. Saya mengharapkan dan selalu saya mengharapkan bahwa timbullah daripada graduate kita yang baru yang akan datang mau mengambil peranan sebagai seorang pengkritik. Saya selalu ingin, tetapi saya selagi menulis, saya tidak boleh jadi pengkritik. Itu nanti bias. Saya mengkritik tulisan orang lain, takkan saya mengkritik tulisan saya. Dan apabila saya tidak mengkritik tulisan saya, mereka akan berpikir, wah ya tulisan dia yang baik, karena dia tidak kritik. Jadi selagi saya menulis, saya tidak akan menjadi seorang pengkritik. Inilah calon-calon bagi pelakon terbaik dalam watak komedi. Hairudin Samsudin. Nama siapa nama? Nama Saya tahu. Dara kan? Saja je nak tanya. Suhan Yusof. Awak teruskan ramas kat sini sebab sedang nak pergi ramas tempat lain. Rahimah Rahim. Kau belikan dia bunga. Bila mood cinta dia dah naik, senanglah kau kata, I love you. Sufian Ahmad. Berbual pasal khusus kahwin pula. Nak kahwin pun nak kena pergi khusus ke? Apa? Suhan Yusof. I fed up hari. Bos saya, dia baru call tahu tadi. Dia kata kapal masuk semalam. Habis dia suruh saya masuk kerja sekarang. Siapakah yang akan meraih kemenangan? Saksikan siaran langsung Pesta Perdana 11 Jumaat 4 Mac 8:30 malam di Suria. Let me go home. I'm just too far from. Number one, I hate that word. Okay, number one, there's something wrong with the question. Don't miss Kit Chan on Rough Cuts as she sees herself 10 years ago. Is it very boring for you? No. Free? Rough Cuts, 10 years on, Sunday, 9:30 p.m. on Octo. Don't miss it. Kehadiran yang tak disangka. Bila kasih beralih arah. Adam pernah janji pada Noh yang satu hari nanti Noh akan sayang Adam seperti mana Adam sayangkan Noh. Cinta yang berbelah bagi. Tak pasti dia boleh bahagiakan aku. Kebenaran yang sukar diterima. Abang ada isteri dari Sydney. Masih penuh selama ni. She is your wife? Katrina. Answer me! Yes, she's my wife. Saksikan Nur Kasih setiap Sabtu dan Ahad 11 malam di Suria. Penulis yang lazimnya menjadi seorang penulis agung adalah penulis yang kita lihat berada dalam satu suasana atau sekitaran perjuangannya, cikgu, misalnya Pramudia misalnya, atau banyak lagi penulis dari Afrika mereka wujud dalam suatu ruang lingkup yang kita lihat sebagai dahaga, kelaparan, kemiskinan dan juga semacam kehausan sama ada secara benar atau secara metafora Ini semua memacu inti sastra mereka, cikgu. Tapi di Singapura ini kita lihat bahawa dalam ruang lingkup kita yang agak serba mencukupi dan serba mewah ini mungkin dianggap sebagai bukan sekitaran yang baik untuk menghasilkan para penulis agung. Apa komen anda? Iya, saya rasa itu ada benarnya. Tetapi kita manusia dijadikan Allah
dilahirkan di tempat yang berbeda, dalam suasana yang berbeda. Jadi keadaan-keadaan yang berbeda itu harus kita gunakan. Di Singapura kita hidup, dapat kita katakan, ya dalam quote itu, kita selesa. Apa yang kita mau ada, kalau yang mampu. Kalau yang tidak mampu, ya mungkin dalam kehidupan yang agak tidak selesa. Dari dalam kehidupan di Singapura ini ada orang senang, ada orang susah. Jadi mengapa tidak kita gunakan hal-hal yang demikian? Misalnya akhir-akhir ini kita sering membaca tentang masyarakat Melayu yang hidup agak terbiar karena mereka tidak mampu membayar uang hutangnya dengan HDB, lalu mereka harus keluar dan hidup terbiar. Mengapa tidak itu kita ambil satu cabaran yang kita tuliskan, tapi harus disiasat lalu diselidik dan harus dimasukkan imajinasi dan harus dimasukkan pemikiran. Bagi saya menulis fiction ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Satu, faktanya. Yang kedua, imajinasinya. Yang ketiga, pikiran yang harus diadakan. Dan itu menjadi satu cabaran bagi kita untuk mengungkapnya. Ada hal-hal lain, perhubungan di antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. Perkawinan di antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Oh, itu sangat banyak yang boleh kita cernakan. Memang kita tidak ada hal-hal yang seperti Anda katakan di Indonesia atau di negara-negara Afrika, tetapi kita ada hal-hal ini dan memang itu telah terjadi pada kita dan itu kita gunakan. Insya Allah kita boleh menulis, bukan tidak boleh. Sesuatu yang baik menjadi seorang penulis yang agung. Kalau kita berkata takkan mungkin timbul penulis yang bagus, tulisan yang agung, maka kita sudah berhenti di situ. Tidak ada usaha, tidak boleh. Namun ada juga yang menyatakan bahawa para penulis Singapura ya agak bersikap selamat, cikgu ya. Dalam erti kata kurang berani ya untuk menggugah dengan kuat, untuk berani menggugah dengan pandangan-pandangan alternatif yang begitu kuat sekali, dan ini menjejas ya mutu mereka sebagai seorang penulis. Apa reaksi Anda? Iya, penulis harus jujur. Maksud saya jujur, apa yang dilihatnya dia gambarkan dengan sebenar-benar, jujur, ikhlas. Dan kita harus berani menggambarkan kejujuran. Kalau ada misalnya ketidakadilan, kita gambarkan dengan sebenar-benar. Tapi dengan syarat kita selidik dengan sebenar-benar. Jadi kita bertanggung jawab apa yang kita tulis. Boleh jadi kita melihat sesuatu yang tidak sempurna. Itu yang kita tuliskan. Kita tidak usah merasa bahwa perkara ini tidak boleh ditulis. Insya Allah boleh. Dan sekarang saya kira keadaan politik akan terus bertambah dengan keadaan pemimpin-pemimpin menjadi pemikiran mereka matang, jadi bahwa hal-hal semacam ini tidak akan boleh menimbulkan seorang itu akan disekat tulisannya. Insya Allah, saya pikir begitulah. Baik cikgu, salah satu di antara cabaran masyarakat Melayu kita ya, masyarakat kontemporari kita ialah isu pengganasan ya, pengganasan. Tapi orang-orang Melayu ya, kelompok sastra kita nampaknya boleh dikatakan secara umumnya masih sepi ya berhubung isu pengganasan ini. Belum betul-betul ya atau belum berani untuk mengupas secara kreatif ya apa yang kita panggil sebagai gejala pengganasan atau terorisme ini ya. Kenapa cikgu? Kenapa? Saya pikir ya dalam hidup manusia ini kadang-kadang atau banyak bahwa orang yang suka mengikut-ikut tidak mau membuat penyelidikan yang sebenar-benar. Saya mengambil contoh bahwa kalau seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa, misal dia mencuri, mesti ada dorongan mengapa dia mencuri, mesti ada sebab. Tidak ada mungkin dia akan melakukan hal itu tanpa sebab. Mesti dia lakukan ada sebab. Jadi persoalannya sama tentang orang yang menjadi pengganas. Mengapa dia jadi pengganas? Apakah mudah kita cari seorang wanita Palestina yang cantik, yang muda, mau mengorbankan diri dengan meletakkan bom jangka di badannya, di tubuhnya? Mesti dia berfikir bahwa dia melihat saban hari bagaimana keganasan, ketidakadilan berlaku. Maka bagi dia alternatifnya begitu. Tapi kita harus selidik mengapa mereka berbuat demikian. Dan maaf cakap, banyak orang yang tidak mau menyelidik, ikut saja apa norma-norma yang telah berlaku di dalam dunia ini. Oh, memang pengganas itu busuk dan sebagainya. Tapi tidak mau mencari sebab musababnya. Jadi kalau kita sudah cari sebab musababnya, insya Allah kita akan meneliti. Dan saya berusaha untuk menulis
hal yang itu dalam novel saya yang setakat ini saya beri judul Perang dan Cinta. Oh, cikgu sedang dalam proses ya untuk menulis tentang pengganasan. Ya, ada hal-hal yang saya masukkan dalam pengganasan dalam novel saya. Tidak 100% ya novel itu. Nanti orang tidak suka membaca, nanti mesti kita selitkan dengan yang lain. Jadi dalam novel ini saya menggambarkan bagaimana keadaan-keadaan kuasa besar yang berusaha untuk tidak membolehkan negara-negara kuasa kecil bersaing, mengadakan senjata-senjata apa yang pakai senjata canggih. Jadi kita tidak boleh melawan kuasa besar dengan senjata yang kita punya. Kita negara kecil, kita tidak boleh, tidak mampu. Jadi bagi saya jalan pilihannya ialah alternatifnya kita lakukan dengan yang lain. Kita cinta. Maknanya kita berlaku dengan keadaan, kita gunakan pikiran kita gunakan potensial diri kita untuk berbincang. Ini jalan yang sebaik supaya kita tidak timbul hal-hal yang berperang. Semua orang saya kira tidak suka berperang. Saya kira semua orang tidak suka bergaduh kalau ada jalan alternatifnya. Jadi inilah yang akan saya coba kupas bahwa haruslah kita menjadi satu alternatif. Bahwa pengganasan itu timbul dari gejala-gejala yang berlaku. Mengapa tidak gejala-gejala yang berlaku itu kita tanam, kita kuburkan, maka kita bina suatu bentuk dalam hal yang semula jadi manusia dihidupkan di dunia ini untuk berkenalan antara satu dengan lain. Cuma kita berbeda bangsa. Begitulah kira-kira. Bila akan siap novel cikgu ini ya? Ya, kalau diizinkan Allah, umur saya panjang dan mental saya boleh berfikir dengan baik. Saya merancang dengan izin Allah, mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun, insya Allah. Serikan Ahad anda bersama Suria. Come and join the Lambada. Mulai 12.30 tengah hari, jamu selera dalam Celebrity Cooker. Kau nak rasa? Gula-gula pula jam 1 tengah hari. Inilah satu hidangan manis. Saksikan Krab Kreatif 2 petang. Musim terbaru percutian selebriti bersua 2.30 petang. Seru banget. Saksikan Hati Lelaki jam 5 petang. Luar tak nampak that side of us. Dan Ala Chef pula jam 5.30 petang. Nikmati rancangan-rancangan menarik ini setiap Ahad hanya di Suria. Sinar bersama anda. Apakah perbezaan di antara berat badan berlebihan dan keobesan? Anda merasa tubuh anda berubah. Risiko perkembangan penyakit ini menjadi lebih tinggi. Siapakah yang di dalam risiko tinggi dan adakah rawatan yang lebih selamat? Rawatan ini menggunakan sinaran X-ray untuk membunuh sel-sel barat. Sekiranya rawatan moden tidak mendatangkan hasil yang baik, mungkin rawatan inilah yang anda perlukan. Sentuhan perubatan setiap Sabtu dan Ahad 7 malam hanya di Suria. Berdiri di situ. Gua mau bawa mereka dua ke doktor, tuan. Sekejap, gua alih perhatian mereka. Jangan tunggu gua. Pergi. Saksikan The Little Nyonya, Isnin hingga Rabu, 7 malam, hanya di Suria. Inilah calon-calon bagi pengacara terbaik. Ibrahim Salwifi. Daripada lontong ke cendol, mi siam ke sate. Adakah ia memang makanan asli orang Melayu? Hairudin Saharom. Berat. Mata memandang berat lagi bahu yang memikul. Rila Melati Bahri. Jus pada kali ini telah pun bertemu dengan sebuah keluarga yang mempunyai Cousins Club. Sufian Ahmad. Kasut manik ni sinonim dengan budaya peranakan. Lagi-lagi bila dipadankan dengan baju tradisi Kebayan Nyonya ni. Hairudin Saharom. Apa khabar semua? Inilah Sinaran Hati Gemilang. Siapakah yang akan meraih kemenangan? Saksikan siaran langsung Pesta Perdana 11 Jumaat 4 Mac 8.30 malam di Suria. Daripada seorang penulis, anda kini menjadi seorang sastrawan ya. Pernah tidak cikgu ya, anda disalah erti atau dibenci disebabkan tulisan-tulisan anda? Secara langsung saya kira yang berat ya belum ada. Tak tahu akan datang. Tetapi saya teringat
satu ketika waktu saya menulis sebuah cerpen atau sketsa ya, sebab perbandingan antara cerpen dan sketsa itu, kalau cerpen ada plotnya. Jadi dalam sketsa yang saya tulis berjudul Semuanya Pakai Uang itu tidak benar-benar merupakan satu hasil tulisan cerpen. Saya tulis sketsa itu yang berjudul Semuanya Pakai Uang dengan latar belakang di Gelang, ya, sekitar tahun 60-an dan flashback sedikit tahun 50-an dan sambung future akan datang tahun 70-an tentang bagaimana bong becak, ya, waktu dia tidak disewa oleh orang-orang, dia parkir apa itu becanya beratur macam taksi ya, kalau orang para penarik becak ya. Penarik becak. Jadi sebelum dia disewa oleh orang untuk memakai becaknya, dia duduk di kedai kopi, dan kedai kopi itu sekarang menjadi hotel apa tuh saya kurang ingat namanya. Disitulah kumpul orang-orang becak ini bercampur dengan orang-orang lain yang di kedai kopi itu bermain judi secara kecil-kecilan. Dia taruhnya cawan, orang minum kopi, lepas itu taukenya sebagai bandarnya kata, siapa mau tikam? Kalau lalat itu hinggap di bibir cawan, kalau awak taruh $1, awak dapat $2. Kalau dia hinggap di badan cawan, kurang bayarannya. Jadi sementara menunggu disewa, mereka tikamlah juga. Jadi akhirnya istri-istri mereka tahu bahwa bagaimana peranan suami mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari, atau mungkin memang itu keadaannya. Setelah membaca tulisan Anda ya? Setelah membaca itu, seorang teman saya yang rapat dengan bong beca beritahu saya, Pak Radman, Anda mau dipukul oleh bong beca. Bilang, kenapa? Karena tulisan Anda tentang bong beca yang berjudul Semua Pakai Uang itu menyinggung mereka. Tapi saya kenal mereka, saya sabarkan mereka. Jangan, itu teman saya. Dan itulah pertama kali tulisan saya mendapat reaksi daripada pembaca. Kalau saya suruh Anda pilih ya, mungkin mana satu karya Surat Mamarkasan yang dalam pandangan Anda ya dianggap karya terbaik Surat Mamarkasan? Pilih satu, Cikgu. Ini banyak sekali pertanyaan yang dikemukakan saya apabila saya menerima anugerah ya. Saya mengelak untuk menjawabnya. Cuma saya berpikir-pikir, bukan yang terbaik, tetapi yang saya suka, yang saya gemar. Karena apakah saya gemar tulisan itu? Karena message yang ingin saya sampaikan ada di situ. Dari segi novel, saya kira Tiga Lelaki merupakan suatu novel yang saya kira saya ingin sampaikan dalam bentuk manusia ini sentiasa berdialog dengan izin Allah, karena pemikiran ciptaan Allah. Jadi dia berfikir ditentukan oleh Allah. Jadi watak-watak yang saya bina dalam cerpen itu berdialog dengan saya, menuduh saya tidak adil menjadikan dia watak yang begini, yang begini. Ya saya bilang kuasa yang besar ialah Allah. Saya sebagai manusia yang cuba menunjukkan bahwa inilah Anda. Begitulah kurang lebih. Novel Tiga Lelaki itu ya, saya masih ingat Dr. Andas dan bergelar Profesor Lufti Abbas, orang Indonesia yang menjadi dosen atau pensara di Brunei, dan saya kira sekarang dia sudah retired. Waktu saya minta menyampaikan suatu tulisan mengenai sambutan 70 tahun Surat Mamarkasan, dia memilih novel Tiga Lelaki. Di antara kata-katanya dia mengatakan novel ini adalah novel antara bangsa. Karena apa yang saya sampaikan, saya ungkapkan mengenai kebebasan beragama, kebebasan manusia, ada juga yang ditulis oleh orang-orang lain. Yang disebut ialah penulis-penulis yang pernah menerima hadiah Nobel. Dan bagaimana katanya persamaan itu adalah secara kebetulan. Dan kata dia kalau ada badan atau orang-orang yang membuat lobby dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada potensial untuk menjadi calon-calon Nobel Prize. Nobel, ya? Wallahu a'lam. Jadi itulah tanggapan yang saya terima mengenai novel Tiga Lelaki. Sastrawan Negara Surat Mamarkasan, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih kembali.
ini bagi anda. Temui Syarif